Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari Handetolan dimanapun saja berada yang kebetulan menyaksikan video saya ini. Pada saat ini saya akan bercerita tentang bagaimana proses saya mendapatkan hadiah umroh adalah merupakan pilihan Allah kepada saya yang kemarin pada bulan Desember kemarin Cahaya Mandiri mengadakan undian akhir tahun. Namun alhamdulillah rezeki sudah diberikan Allah melalui Cahaya Mandiri. Nah, jadi awalnya begini. Namun sebelumnya saya minta maaf kepada seluruh kawan, sahabat, kerabat dimanapun saja berada. Karena cerita ini mungkin bagi saudara-saudari dimanapun saja berada tentunya pasti ada perasaan yang mengatakan kalau cerita saya ini bohong. Tidak. Nah, insya Allah tidak. Nah, karena sudah terbukti dan saat ini saya sedang mengurus paspor dan visa. Tinggal nunggu paspor dan visanya keluar. Insya Allah berangkat pada tanggal 10 Februari tahun 2024, 4 hari sebelum pemilihan. Nah, namun kita kembali ke cerita awal. Saya akan bercerita. Pertama, saya membeli cas laptop yang seharga 150.000. Uang yang kebetulan saya bawa itu pas-pasan. Semula saya juga ingin menyisihkannya untuk membeli bensin, namun nasib baik Allah mengantar saya sampai ke rumah tanpa saya membeli bensin, karena sekalipun saya akan membeli bensin, uang sudah habis terpakai, saya pasrah. Nah, ketika cas itu saya sudah ambil, kemudian saya bayar. Setelah saya bayar di kasir, beliau mengatakan ini kuponnya Pak untuk diisi. Kupon apa ini? Saya bertanya, kupon apa? Kupon undian akhir tahun di Cahaya Mandiri. Hanya saya menolak. Terus saya bilang, maaf Bu, kalau saya isi sekarang terlalu berharap, karena sudah dari tahun-tahun kemarin saya banyak mengisi, namun saya tidak ada nasib. Tapi apa? Beliau bantah. Silahkan diisi Pak, mungkin tahun ini Anda yang bernasib. Akhirnya saya pun merenung sebentar, kemudian saya menjawabnya, oke dah kalau begitu saya isi. Ini saya kasih satu. Akhirnya yang satu tuh diberikan satu jadi dua. Nah, potongan itu setelah saya isi, potongan itu saya masukkan di dompet. Yang dua potong lagi saya masukkan di kotak kaca. Di sana sempat saya melihat ada gambar Ka'bah, ya, dikelilingi oleh Masjidil Haram. Saya pun di sana merenung sambil renungan saya itu sambil berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah melalui doa yang saya panjatkan dalam hati. Ya Allah, masa orang yang semiskin saya ini bisa sampai ke tanah suci Mekah dalam melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah, namun saya bertekad kalau memang itu takdirmu, pasti saya akan diberangkatkan oleh kekuasaan-Mu ya Allah. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Saya masukkan. Kemudian saya pulang. Itu pun tidak pernah saya kepikir. Bulan berganti bulan hingga sampailah pada saatnya, yaitu bulan September. Nah, di September itu saya banyak masalah. Kenapa masalah? Karena ya setiap manusia yang masih hidup itu pasti akan dihadapkan oleh masalah. Bukan hanya dihadapkan oleh kegembiraan dan sebagainya. Pasti itu imbang semua. Ya. Nah, apa masalahnya saya? Yaitu adalah bahwa saya adalah salah seorang penyelenggara untuk pemilu 2024. Kebetulan saya ketua PPS Desa Kertasari, Kecamatan Labuan Haji. Nah, dihadapkan masalah sehingga saya tidak pernah pikir apa yang pernah saya masukkan dulu.
ya itu terutama kupon itu tidak pernah saya kepikir sepeser pun. Nah tiba-tiba selang berminggu ganti minggu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun berganti bulan, tibalah bulan Desember. Nah jadi saya semakin sibuk memikirkan keadaan Kertasari itu kacau balau. Kenapa? Karena kalau Kertasari tidak tuntas, maka Kertasari termasuk salah satu desa pemicu untuk ditetapkannya pemilu 2024 ataukah dimundurkannya pada tahun 2025 untuk Kabupaten Lombok Timur. Kenapa? Kalau di desa itu sedang ribut, maka bagaimana bisa terlaksana? Nah, jadi itu yang saya pikirkan. Nah, akhirnya apa masalahnya? Mana sekretariat saya mau diganti tanpa alasan atau tanpa sebab oleh Pemdes Desa Kertasari. Nah jadi dan banyak juga masalah lain yang kaitannya PPS. Nah, sehingga PPS pun juga atau kami selaku PPS di intimidasi, terintervensi. Jadi kami alhamdulillah ya kami tapi tetap semangat bersama anggota saya. Nah tibalah 3 hari sebelum akhir tahun ya, sebelum bulan Desember berakhir, saya punya uang 100.000. Kemudian yang 100.000 itu saya niatkan untuk membuka tambang umroh atau tabungan umroh, 50 untuk istri, 50 untuk saya. Dan itu tidak pernah mikir macam-macam, udah simpankan saya yang nilainya 20 sebanyak 10 sehingga menjadi 100, sama-sama 50. Oke lah kalau gitu, siapa tahu nanti Allah akan memberikan tambahan lagi. Nah, amin, istri saya bilang amin. Oke dah kalau gitu mulai ditabung dan sampai saat ini masih ditabung. Nah pada malam Sabtunya saya melihat anak saya berdoa, dikirain sudah subuh jam 3 bangun. Terus apa doanya? Ketika saya mau keluar cas air, nambah air jeding, saya tidak jadi karena doa anak saya. Apa kata anak saya? Ya Allah, berangkatkan secepatnya bapak dan mamaku untuk melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci Makkah. Itu kata doa anak saya yang kedua. Nah makanya saya berhenti di tengah-tengah pintu, saya berhenti. Nah, kenapa? Untuk tidak mengganggunya. Selesai itu saya cuek, saya tidak tanya karena saya sudah tahu apa yang diungkapkan anak saya. Nah, pada berikutnya, besoknya sepedanya rusak. Terus saya istri saya ngambil uang recehan tabungan. Itu karena sudah kepenuhan diambil. Hitung. Nah, anak saya lagi yang nomor 2 ini lagi ambil recehan sebagai tambahan supaya bapak dan mama bisa sampai ke tanah suci Mekah. Saya terharu, anakku ini untuk kita pakai perbaiki sepedanya. Nah, siapa dia bilang jangan bapak mama, udah nak, dosa kepikir, yang penting anakku bisa pakai sepeda. Akhirnya kita perbaiki. Nah, jadi kita nambah untuk tabungan umroh itu. Nah jadi begitu berganti pas malam malam Jumat, malam minggunya, anak saya ini yang paling kecil namanya Al-Mahira Rahmania Salisa, itu nangis saja. Tumben saya tidak pernah marah-marahi. Saya kalau dia nangis minta apa-apa saya ikuti permintaannya. Minta dot, saya bikinkan dot. Ke jeding, saya bawa ke jeding. Terus garukkan saya pundak saya, kaki dan seterusnya. Karena anak saya kalau tidak begitu kan memang tidak tidur. Nah, anak saya kan sekarang ini kurang lebih umurnya mendekati 3 tahun, masih 2 tahun. Nah, jadi sampai subuh gimana kita bisa tidur? Besoknya saya capek dengan masalah banyak di desa,
lagi anak saya yang bikin saya nggak bisa tidur juga. Akhirnya pas hari Minggunya sekitar jam 11 saya pergi layatan ke rumah teman saya, salah seorang teman kita, kami guru di MTS NW Penada Gandor, namanya Ibu Patroni, orang tuanya atau ibunya yang meninggal dunia. Kami ke sana untuk layatan, ikut berbelasungkawa sama istri saya, kami berdua. Sampai setelah itu kami pulang. Sepulang kami, akhirnya saya pun tertidur karena kecapean. Tiba-tiba ada telepon, saya lihat itu nomor baru. Apa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab saya. Benarkah ini bersama Pak Samsudin? Benar Pak. Dari Kertasari, Kecamatan Labuan Haji. Nggih, betul. Saya tanya Pak, Bapak pernah berbelanja di Cahaya Mandiri? Pernah. Bapak beli apa pada saat itu? Saya sempat tinggalin tidur pejam ke mata sebentar saja. Terus dipanggil Bapak, ya. Cas laptop. Seharga berapa Pak? Seharga 150. Bapak pernah masukkan kupon? Pernah. Berapa kuponnya? 2. Oh ya. Pak, bisa kita minta identitas KTP-nya? Ya, saya bacakan. 5203170604830003. Nah, selanjutnya beliau bertanya, Bapak tahu nggak kalau hari ini adalah undian akhir tahun untuk Cahaya Mandiri? Saya tidak tahu, makanya saya tidur, saya bilang. Oh, Bapak lagi istirahat ya? Iya. Akhirnya setelah itu beliau bilang, lanjutkan lagi, bisa nggak bacakan saya nomor HP-nya? Ini yang tepat lucunya, nomor HP yang diminta itu dipakai nelpon saya, tapi saya layani, namanya permintaan. 087863336803. Masya Allah, Bapak selamat. Bapak adalah termasuk orang yang terpilih mendapatkan hadiah utama umroh untuk 1 orang. Terus saya langsung sujud syukur dengan kepala pusing, bertambah bahagia, senangnya di sana, susahnya juga di sana. Susah kenapa? Saya lagi terbawa-bawa sama masalah yang ada di desa, terutama masalah penyelenggara karena Pemdes selalu ikut campur. Nah, sehingga alhamdulillah terus kita jihad, sambil kita jihad. Nah, akhirnya saya disuruh ke Cahaya Mandiri. Silahkan bawa KTP-nya Bapak. Iya. Selesai sholat, saya bersama istri berangkat. Sampailah saya di sana di Cahaya Mandiri. Tapi bingung juga karena di sana tidak ada orang, sepi. Saya tanya sama tukang parkirnya, Pak, di mana tempat orang yang mengadakan undian itu? Oh, tadi sudah selesai. Bapak dari mana? Dari Kertasari Labuan Haji. Oh, Bapak yang dimaksud. Silakan, Bapak yang dimaksud sama bos itu. Silakan Bapak pergi ke SB. Nah, kemudian di SB saya ditelepon lagi. Di mana Bapak? Katanya. Iya, sebentar, ini sudah mau sampai. Ini sampai di sana tidak ada orang seperti yang saya lihat. Namun istri bilang kalau tidak ada, ya kita berbelanja lah. Kalau memang nasib. Pasti ketemu, kalau enggak juga kita berbelanja. Baiklah kalau gitu aja, yang penting kita jalan, masuk sampailah kita di sebelah kiri, kita jumpai, Masya Allah, tabarakallah. Begitu kita sampai di sana, muncul, ayo sini Pak, silakan duduk. Ya duduk. Setelah duduk, Bapak Sasudi ya. Makanya dengan kata Pak Sasudi itu semakin saya tidak meyakinkan diri bahwa saya termasuk orangnya. Tiba-tiba diambil KTP saya, mana KTP-nya sudah. Oh ya, ini Pak Sasudi ya. Pak Samsudin Pak, saya bilang gitu. Bos Cahaya Mandiri. Pak Samsudin Pak. Oh iya. Akhirnya selamat Pak, Anda termasuk orangnya. Akhirnya saya pun merunduk. Ya Allah, tabarakallah, merinding rasanya dengar itu. Terus dari pihak Polres, beliau bilang, mimpi apa semalam Bapak, katanya. Saya menjawab,
saya tidak pernah mimpi apa-apa, Pak. Kenapa? Karena saya tidak pernah tidur, anak saya nangis terus. Sekarang lah saatnya, inilah saatnya saya merasa bermimpi. Akhirnya, ya Allah, sedih rasanya saya kalau ingat itu. Nah, kemudian, namun Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, saya bukannya apa namanya 100% gembira, tidak. Kenapa? Karena terbawa masih dengan masalah penyelenggara. Karena ini urusan negara, tidak bisa dikatakan main-main. Makanya antara berangkat dengan diam, itu yang ada terbayang. Tiba-tiba dalam perasaan saya muncul yang terbayang itulah negara. Nah, akhirnya saya punya kesimpulan setelah bapak-bapak Kapolres, bapak-bapak Polsek dan TNI sana bertanya tentang hal ini. Terus bagaimana Pak? Berangkat begini Pak, saya memastikan saya begini Pak, karena ada namanya Pak Nurul, itu teman saya Intel yang asalnya Jempong, Lombok Barat, Mataram. Nah, beliau yang mungkin ngasih tahu saya ini penyelenggara ketua PPS Desa Kertasari Kecamatan Labuan Haji untuk pemilu 2024 ini. Nah, akhirnya saya ditanya, ayo kata bos dari Cahaya Mandiri lah, ayo tentukan bagaimana nih Pak kalau dimajukan. Nggak bisa. Istri bilang bisa nggak dimajukan atau bisa nggak dimundurkan, nanti kita tabung dah, biarkan sudah itu ditambang nanti di perusahaannya Bapak, travelnya Bapak. Hanya beliau dengan bijak, oh nggak bisa, nanti kita didenda. Oh iya kalau begitu. Pendek ceritanya, singkat ceritanya, akhirnya ya sudah terpasrah. Begini aja Pak, saya pastikan istri saya lah yang berangkat, nanti saya yang belakang. Biar istri saya berangkat duluan, saya tinggal di sini karena saya sedang jihad negara. Kenapa? Karena Desa Kertasari itu adalah salah satu pemicu akan berlanjut atau tidaknya, atau berlanjut pada tanggal 14 Februari nanti, atau mungkin mundur pada tahun 2025 untuk pemilu Pilpres dan Pilkada untuk Kabupaten Lombok Timur. Ini yang menyebabkan saya sanksi untuk meninggalkan ini tugas negara, maka saya siap, sudah saya relakan istri yang berangkat. Nah, gitu ceritanya. Kemudian sekarang ini lagi nunggu visa, lagi nunggu paspor, dan karena ini merupakan penghargaan untuk kemuliaan. Nah, beliau bilang ya sudah kalau gitu istri sudah berangkat, nanti selesai pemilu, selesai ini Sida yang berangkat. Amin, saya bilang ya rabbal alamin. Nah, begitulah sejarah singkatnya. Nah, namun sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada Cahaya Mandiri yang telah berkenan atau dari Allah SWT menitipkan rezeki itu kepada Cahaya Mandiri, dan sampai saya dipanggil itu, saya dipanggil melalui kontak. Alhamdulillah, terima kasih Cahaya Mandiri kepada semua pimpinan dan juga kepada semua karyawan yang ada atau yang bekerja di Cahaya Mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa, rekan-rekan dimanapun sudah berada, kalau nanti yang sekiranya Bapak Ibu ingin berbelanja di Cahaya Mandiri sudah disiapkan banyak kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Apapun yang kita cari seolah ada, termasuk baliho dan sebagainya, foto dan sebagainya, dan juga bahan-bahan lain juga ada, insya Allah. Nah, jadi Cahaya Mandiri ini bersanding, kalau di Cahaya Mandiri tidak ada jenis makanan atau sembako di sana, maka di Sinar Bahagia sahabat kerabat dan Cahaya Mandiri ini di situ juga bisa dicari di sana. Tapi kalau alat-alat lain bisa dicari di Cahaya Mandiri. Nah, insya Allah harga terjangkau, harga mudah, insya Allah tidak akan dipersulit bagi kita semua. Nah, insya Allah. Nah, yang kedua, saya terima kasih kepada
kepada orang tua saya, istri dan anak-anak saya, adik-adik saya, dan saudara-saudari saya semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang pernah mendukung atau menonton, ataupun yang mungkin melalui tontonan ini tersirat atau terkirim doa untuk kami. Mudah-mudahan Anda pun juga kita doakan semoga bernasib sampai ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, untuk saat ini insya Allah istri akan nerbang dari Surabaya ke dari Jakarta langsung ke Madinah, ke Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah. Dan begitulah ceritanya dengan menggunakan pesawat Garuda. Jadi mohon doa juga, dan kita pun juga mudah-mudahan kita doakan semua dapat sebagaimana kita ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, walaupun terakhir tapi yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Alhamdulillah atas ridhonya sehingga saya diberikan penghargaan. Beda daripada dengan hasil jerih payah sendiri. Nah, karena ini semua yang menonton, saya pun juga terharu ya kepada saudara sekalian. Baiklah, kita kembali. Akhirnya sampai di sini saya bercerita. Mudah-mudahan Allah ada di pihak kita semua, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Kita serahkan, kita bertawakal, kita sabar menanti itu semua. Namun sepahit apapun perjuangan kita, sepahit apapun perjalanan kita, selicin apapun perjalanan hidup kita, kalau kita hadapi dengan sabar, insya Allah akan menyayangi dan bersama orang yang sabar. Akhirnya sekian, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.